Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tutorial Codeigniter 3. Kali ini saya akan membuat root untuk link dashboard, kemudian link untuk siswa agar tidak terjadi error seperti ini gitu. Saya akan memanfaatkan file root yang ada di config gitu ya, di folder config, di folder application agar tidak terjadi error seperti ini. Kita mulai untuk tutorialnya. Sebelum memulai tutorial kali ini, saya akan memperbaiki terlebih dahulu. Pertama, di config, di sini ada base URL. Nah, base URL di sini sifatnya itu adalah statis, di mana ketika kita ada mengalami perubahan letak lokasi dari file Codeigniter 3 ini, maka dia tidak akan bisa mengikuti secara dinamis. Dalam artian dia harus mengubahnya secara terus-menerus apabila ada perubahan lokasi letak dari file Codeigniter 3 ini. Apabila folder Codeigniter 3 juga berubah, maka di sini juga akan berubah gitu ya. Nah, gimana cara kita bisa membuatnya secara dinamis? Nah, di sini saya sudah menyiapkan sintaksnya. Jadi kita bisa copy saja. Nah, di sini untuk yang default time zone. Nah, ini untuk mengatur time zone-nya, yaitu default-nya itu Asia atau Jakarta gitu ya lokasinya. Kemudian, nah untuk base URL. Nah, ini base URL-nya biar dia melakukan secara dinamis walaupun kita ada perubahan lokasi folder utamanya gitu ya. Tetapi dia bisa mengikutinya gitu. Nah, di sini ada titik sama dengan artinya concat, yaitu sintaks yang ini digabungkan dengan sintaks yang kedua, kemudian digabungkan lagi dengan sintaks yang ketiga gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada index.php. Ini bisa kita remove saja. Karena ada kalanya ketika kita redirect gitu ya sebuah URL, index.php ini muncul gitu di URL. Jadi karena kita sudah mengkonfigurasi dan menambahkan file .htaccess, ada baiknya index.php ini kita kosongkan. Kemarin kita telah berhasil membuat tampilan seperti ini. Nah, sekarang kan kita ingin membuat root. Nah, rootnya itu berada di lokasi di sini, yaitu di folder application, config. Nah, selanjutnya file root. Nah, kita bisa memanfaatkan file root ini, $root. Nah, yang kita bikin itu mau slash apa? Pertama misalnya dashboard. Nah, seperti ini kan kosong, berarti default ini. Nah, di sini karena defaultnya ini welcome, jadi dia langsung menuju ke tampilan default ini. Tetapi apabila kita klik dashboard, nah dia bakalan error seperti ini gitu ya. Ini errornya karena file rootnya. Sebentar, ini saya disable dulu. Nah, ketika kita jalankan, nah errornya tetap page not found gitu. Gimana kalau kita inginnya supaya dashboard ini dia slash dashboard tidak error. Nah, kita ingin slash dashboard. Nah, kemudian kita tinggal arahkan aja. Kita arahkan ke controller mana. Seandainya dia berada di folder, kita tulis foldernya terlebih dahulu. Besar kecilnya kita pastikan sama gitu ya. Nah, di sini misalnya dashboard, kita ingin tulis dashboard controller. Nah, kita dashboard ini berada di function apa? Ini kan nama controllernya gitu ya, nama kelas controllernya. Ingin di function apa? Nah, kita ingin membuatnya di function, misalnya di function index atau di method index. Nah, ketika kita membuat di root di Codeigniter 3 ini, ketika kita membuatnya di index, kita bisa tidak perlu menulisnya gitu ya. Jadi tidak apa-apa kalau kita tidak ingin menulis slash index gitu. Karena defaultnya yang dieksekusi itu adalah function index. Jadi itulah alasan kenapa slash index ini tidak apa-apa jika tidak kita tulis gitu. Nah, tentu kita akan membuat controller slash controller dashboard. Tapi sebelum masuk ke dashboard, kita perhatikan dulu di sini ada siswa.
Nah, siswa, berarti kita membutuhkan satu lagi. Ini bisa kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V gitu ya, Ctrl V. Nah, di sini slash siswa. Menentukan slash siswa, menentukan slash dashboard ini dari mana? Nah, ini kan folder utama kita, Codegniter. Nah, slash yang utama itu di sininya. Nah, ini kan ada slash dashboard, kemudian slash siswa. Nah, itulah yang pertama kali dilihat di sini. Di sini teman-teman tidak perlu menuliskan slash, jadi tidak perlu gitu ya. Jadi cukup kayak gini saja. Nah, di sini kita bisa tulis siswa controller gitu. Nah, kita inginnya berada di function apa siswa nih? Misal dia ingin berada di function list, berarti kita tulis list gitu. Selanjutnya di siswa juga kan ada fungsi untuk melakukan CRUD gitu ya. Berarti kita bisa melakukan edit gitu. Edit, lihat, sama hapus gitu ya. Nah, misalnya teman-teman ingin melakukan edit gitu ya. Nah, di sini ketika kita melakukan edit, misalnya teman-teman perhatikan kita mau bikin URL-nya seperti apa. Misalnya gini, siswa edit, nah kemudian ID-nya gitu ya. Nah, dalam penulisan ID biar dia secara dinamis gitu ya. Nah, di sini ID-nya teman-teman bisa tulis seperti ini. Misal di sini kita bikin num ini artinya number, berarti hanya angka-angka saja yang bisa dimasukkan di parameter tersebut gitu ya, di slash setelah edit. Nah, tapi di sini saya ingin buat any dalam artian apapun yang dimasukkan di parameter di situ di setelah slash edit, maka bisa diterima gitu ya. Ganti menjadi edit. Nah, kemudian untuk menangkap any-nya ini gimana? Nah, kita bisa tulis $1. Kita bisa tulis $1. Nah, apa artian dari $1? $1 ini berarti data yang dipassing pertama gitu ya. Nah, ketika ada satu lagi misalnya num gitu ya. Nah, berarti di sini harus ada lagi $2 gitu. $1 mewakili yang pertama kali didaftarkan gitu ya. $2 setelahnya berarti gitu. Kalau $3 gitu juga berarti ya. Kita membutuhkan satu saja, jadi kita kosongkan. Kita hapus. Nah, setelah edit apalagi? Kita ingin melakukan hapus. Nah, hapus yang di sini kita inginnya tuh agar dia menampilkan terlebih dahulu gitu ya, menampilkan halaman hapus yang nantinya tidak bisa diedit, cuma dia ada button untuk hapus gitu. Nah, jadi di sini kita bisa tulis hapus. Nah, seperti ini. Jika teman-teman terbiasa menulisnya menggunakan bahasa Inggris gitu ya, teman-teman bisa ubah menjadi delete gitu. Untuk di URL-nya juga kita bisa ubah menjadi delete misalnya gini. Nah, setelah kita mengedit, menghapus, di sini juga kalau teman-teman ingin menambahkan fungsi lihat gitu ya, teman-teman bisa menambahkan fungsi lihat. Di sini kita bisa bikin saja siswa. Nah, di sini lihat, kemudian ID-nya any. Nah, biasanya kan untuk lihat ini show gitu ya. Nah, di sini tinggal kita bikin aja show $1. Nah, sampai di sini kita telah berhasil untuk membuat rootnya. Berarti yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat controllernya. Nah, yang pertama kita bikin controller dashboard. Kita copy saja yang punya welcome. Kita ubah dashboard controller. Nah, saya biasanya menggunakan akhiran controller untuk menentukan bahwasanya nama file itu adalah controller gitu ya. Nah, di sini kok dashboard controller. Nah, jadi ini kita bisa hapus. Nah, jadi ketika ada controller, saya membuat nama kelasnya itu ada tambahan controller, dashboard controller, nama filenya juga gitu. Nah, ini index. Kemudian kita ingin dashboard itu berada di lokasi dashboard.
Nah, kita ingin di lokasi apa? Index gitu ya, di file index. Nah, di sini kita tulis welcome message. Nah, penamaan welcome message ini kurang begitu bagus gitu ya. Kita bisa menggantinya menjadi main. Di sini kita ubah juga jadi main. Nah, di sini welcome message ini kita ubah namanya jadi main. Nah, berarti file utamanya gitu ya. Nah, tadi dashboard controller dia letak kontennya berada di dashboard index. Kita tulis dashboard index. Kita di view. Nah, di sini ada folder view. Kemudian kita buat folder dashboard. Kemudian kita buat file index. Di sini kita bisa kopikan saja atau dashboard. Nah, kita tulis gini dulu. Selanjutnya kita klik dashboard. Nah, dia sudah berhasil meload file view-nya. Sekarang kita ingin file yang ini berada di dashboard. Jadi kita copy saja yang punya siswa ini. Kita cut-kan saja, Ctrl X. Kemudian kita masuk ke dashboard. Kita pastikan. Nah, sekarang di dashboard dia bakalan ada lagi tampilan yang tadi. Nah, untuk di siswa, sekarang kita bikin untuk di siswa. Nah, siswa kan masih page not found, berarti kita bikin controllernya. Nah, controller dashboard bisa kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, selanjutnya tinggal kita ubah penamaan filenya jadi siswa controller. Nah, di sini juga kita ubah nama kelasnya jadi siswa controller. Nah, kita perhatikan lagi, ini kita close saja. Kita perhatikan lagi yang ada di root. Nah, yang ada di root di sini, siswa itu letaknya di function list gitu ya, di function list. Berarti index ini kita ubah aja jadi list. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Nah, nanti kita ada function yang lain, public function show. Ini berarti kita masukkan ID-nya. Kita tinggal echo kan aja $id. Nah, kemudian ada public function, kemudian setelah kita show edit, misalnya $id. Kita echo-kan $id. Nah, selanjutnya kita bikin function untuk hapus. Nah, di sini $id juga. Echo $id. Nah, function ini untuk mewakili yang ada di root tadi. Berarti kita sudah selesai untuk membuat functionnya. Nah, sekarang kita fokus dulu di listnya. Nah, di sini kan kita harusnya ubah kontennya itu jadi siswa list. Nah, sampai di sini harusnya dia sudah tidak bermasalah lagi. Nah, dia sudah tidak bermasalah lagi. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Kita cek dulu yang tadi apabila dia ada ID 1, show misalnya tadi ya 1. Nah, dia tidak terjadi error. Kemudian kalau misalnya ada edit, tidak error juga. Selanjutnya apabila delete, nah tidak error juga, berarti pemberian function tadi udah sinkron dengan yang ada di root di folder config. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah teman-teman bisa perhatikan di menu di sini, menu aktifnya, bahwasanya kita berada di /siswa. Harusnya yang aktif itu adalah menu siswa. Kenapa menu dashboard ini aktif? Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk menunya. Pertama, kita buka dulu. Ini kita bisa kosongkan atau kita hapus. Nah, kita buka layout sidebar. Nah, perhatikan di sini dashboardnya itu kan aktif. Sedangkan siswa tidak aktif. Nah, gimana cara membuat aktifnya ini biar dinamis gitu ya. Nah, caranya itu adalah
tentu kita harus mempassing data gitu ya, dari controller ke view. Yang kita lempar datanya apa? Misalnya menu. Nah, di sini saya biasa menulisnya menu gitu ya. Nah, di sini siswa. Karena ini siswa controller, kan kita menujunya ke tampilan ini, berarti yang aktifnya ini harusnya siswa. Nah, makanya itu menu siswa. Apabila teman-teman menunya ada submenu, pastikan tulis ada submenunya gitu ya. Ada submenu gini. Karena di sini saya tidak ada submenu, jadi kita bisa kosongkan atau hapus sebenarnya. Cuma ketika di menu teman-teman ada submenunya, salah satunya ada submenunya, ada baiknya submenu ini properti submenu ini dibikin gitu ya, biar tidak terjadi error di menu di sidebar-nya nanti kalau dipanggil gitu. Nah, setelah ini dibikin, kita bisa lihat di sini di siswa, tinggal kita bikin kondisi di sini. Kita bisa masukkan kondisi ternary gitu ya. Kondisi ternary seperti apa? Ya, dalar menu sama dengan siswa. Pastikan tulisan siswanya sama dengan yang ada di controller yang dilempar gitu ya. Apabila S besar ya S besar gitu. Nah, maka aktif. Apabila tidak sama, maka kosongkan saja. Untuk merapikan dokumen, teman-teman bisa nih Shift ALTF di tempat saya Shift ALTF. Oke. Untuk dia agar terjadi break gitu ya, break word gini. Nah, ini kan kita harus scroll gitu ya. Teman-teman bisa tekan ALTZ. Nah, biar dia hanya sebatas di sini saja gitu ya, tidak melewatin. Nah, ini apabila kita jalankan, nah sekarang siswanya aktif, tetapi dashboardnya juga masih aktif, karena dia defaultnya ini kita bikin aktif. Nah, sekarang ini kita ubah jadi ternary juga, dalar menu sama dengan dashboard. Nah, maka aktif atau kosong gitu ya. Nah, selanjutnya kita refresh. Oke, masuk ke dashboard, perhatikan. Nah, bakalan error. Kenapa ini bisa error? Karena kita hanya mengkonfigurasi menu itu di siswa controller, sedangkan di dashboard kita belum. Nah, ini kita bisa copy, kemudian di dashboard kita pastikan di sini udah kita ubah menjadi dashboard. Selanjutnya kita lakukan refresh. Nah, sampai di sini untuk menu aktif kita sudah berhasil. Di sini menu dashboard, kemudian menu siswa. Apa yang harus kita lakukan lagi? Nah, di sini perhatikan teman-teman ada yang namanya breadcrumb gitu ya. Ini untuk title-nya. Nah, di sini dia masih default dalam artian tidak berubah-ubah. Kita ingin dashboard-nya ini berubah-berubah gitu ya. Nah, kita bisa konfigurasi seperti ini. Kita buka terlebih dahulu file daripada breadcrumb-nya. Nah, ini merupakan file breadcrumb-nya gitu ya. Yang ingin kita hapuskan sebenarnya kan ini gitu ya. Biar dia terjadi dinamis. Nah, ini kan biar terjadi dinamis. Nah, kita masuk aja ke dashboard. Selanjutnya di sini kita tulis breadcrumb title gitu ya. Nah, kita tinggal tulis. Ini teman-teman bisa tulis pakai underscore ataupun pakai camel case. Misalnya gini ya. Breadcrumb title gini ya. Ini kita rapihkan deh biar sejajar. Nah, title-nya ini apa? Dashboard. Selanjutnya breadcrumb ini untuk yang sebelah kanannya tadi. Nah, ini kita kosongkan saja karena dia letaknya di di dashboard gitu ya. Jadi ini tinggal kita echo-kan saja dalar breadcrumb. Nah, yang ini kita jadikan breadcrumb title. Dalar breadcrumb title.
Nah, seperti ini, Shift Alt F. Selanjutnya ini bisa kita copy atau kita cut saja. Ini kita hapus. Nah, kita masuk ke siswa. Karena ketika teman-teman ini dijalankan, nah ini kan tetap masih sama. Tapi kalau yang siswa, nah ini kan error. Jadi kita harus konfigurasi juga di siswa. Kota konfigurasi yaitu breadcrumb title sama dengan siswa. Misalnya ingin diganti jadi list gitu ya. List siswa gitu. Nah, kemudian breadcrumb-nya apa isinya? Nah, kita bisa enter seperti ini, kemudian kita pastikan. Ini kita jangan lupa koma. Nah, untuk biar dua bisa bersamaan, bisa tekan tab gitu ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita jorokkan ke dalam. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita ganti menjadi siswa. Nah, misalnya gini. Nah, jadi ketika ini dijalankan, nah di sini ada link siswa, di sini ada siswa. Tapi perhatikan untuk linknya, link home ini belum bekerja. Nah, oleh karena itu kita ubah dulu untuk linknya. Agar ini kita ganti menjadi bash URL. Nah, dashboard. Selanjutnya kita lakukan refresh, kita klik. Nah, bekerja. Yang siswa juga bekerja. Tetapi kita ingin home ini bentuk icon home gitu ya. Icon rumah gitu. Nah, kita bisa ubah home ini, kita hapus. Kita enterkan saja biar enak penulisannya. Nah, di ini juga kita enter biar enak. Kita Shift Alt F untuk merapikan. Untuk merapikan dokumen. Nah, di sini kita tulis font awesome-nya. Dia FA Home. Nah, ini. Jadi ketika kita refresh, nah dia sudah berganti menjadi icon home. Nah, sampai di sini kita telah berhasil untuk membuat dashboardnya ini gitu ya. Menu link dashboard sama link siswa. Sekian tutorial kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.